Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Chess Championship seri ketiga sudah selesai, The American Cup juga sudah selesai. Tapi jangan khawatir kawan, selepas lebaran tanggal 3 minggu depan akan dimulai lagi turnamen kelas kakap Grand Chess Tour 2022 dengan seri pertamanya Bucharest Classic di Rumania. Turnamen Grand Chess Tour 2022 dijadwalkan dengan 5 seri kawan. Oh ya kawan, mengenai The American Cup, Fabiano Caruana keluar sebagai juaranya di kategori Open setelah mengalahkan Levon Aronian. Levon ini kawan setelah turun di bracket eliminasi kemudian naik lagi, berhasil naik dari bracket eliminasi dan langsung berhadapan dengan Caruana di babak final, tapi Levon tidak mampu mengalahkan Caruana. Pada game pertamanya kawan mereka bermain remis, tapi pada game kedua Caruana mampu mengalahkan Levon Aronian dalam permainan endgame beteng plus gajah melawan beteng plus kuda. Setelah itu kawan, The American Cup berlanjut dengan kejuaraan Blitz 9 babak yang berlangsung hanya 1 hari. Tadi subuh permainan sudah selesai kawan, dan kembali Caruana dan Levon ini kawan berbagi tempat pertama dengan nilai yang sama dari 9 babak. Panitia tidak melanjutkan dengan playoff atau tiebreaks untuk menentukan siapa pemenangnya. Panitia hanya memutuskan untuk berbagi tempat dan hadiah saja kawan. Dan untuk game yang akan kita otak-atik ini dari permainannya Caruana dalam kejuaraan Blitz kawan tadi subuh melawan Sam Saklan pada babak ke-8. Tapi saya akan berikan cuplikan game final antara Caruana versus Levon pada permainan klasik pada game keduanya kawan. Dan permainan keduanya ini saya skip kawan pada posisi langkah ke-49. Kita temui permainan endgame beteng plus gajah melawan beteng plus kuda dengan keunggulan Caruana 2 pion yang pegang putih ini kawan. Dan sudah sangat jelas kawan dengan kekuatan gajah melawan kuda dalam permainan endgame terbuka seperti ini. Gajah tentu mempunyai keunggulan dengan kawalan jarak jauhnya untuk mengawal pion-pion yang lain. Di sini Levon pegang hitam kawan melanjutkan langkah ke-49-nya dengan ambil pion G3 skak. Bertujuan juga untuk memberikan jalan bagi pion H-nya. Apakah nanti beteng ambil pion yang ada di peta A3? Kita lihat saja kawan. Tapi mengingat kuda ini juga berada dalam ancaman beteng putih, kita lihat saja langkah berikutnya dari Caruana memilih raja naik ke F4. Di sini Levon tidak memutuskan ambil pion ini dengan kuda kawan, dia memutuskan untuk bertukar kuda pukul gajah. Kenapa tidak ambil pion ini kawan? Ancamannya adalah pion E6 terlebih dahulu akan dimainkan dan ancaman eksekusi skakmat di langkah berikutnya. Jadi sudah tidak ada tempo lagi untuk bermain dengan langkah kuda pukul pion A3. Bagaimana jika raja ini digeser ke petak D8? Pion E7 skak, sama saja kawan. Dan raja harus bergeser. Dan di langkah berikutnya adalah beteng ke C8 skak. Raja harus naik, pion ini bisa promosi. Itulah tempo yang didapat oleh putih pada posisi seperti ini. Jika tadi pada posisi ini kuda hitam langsung ambil pion A3 kawan. Oleh karena itu Levon memutuskan kuda pukul gajah dipukul balik oleh pion. Tapi sayangnya kawan, dengan bertukar kuda pukul gajah tadi, ini memberikan jalan bagi pion E1-nya untuk maju berkoneksi dengan saudaranya atau temannya nanti. Tapi Levon juga mendapatkan pion yang ada di peta A3. Di sini raja naik ke F5. Tidak terburu-buru untuk mengkoneksikan pionnya. Mungkin raja ini naik kawan ke sini dan ancaman skakmat. Beteng bergeser ke G3, tidak mendorong pionnya maju kawan. Karena kenapa? Pion E5 mungkin juga dimainkan atau raja ke peta E6 juga bisa dimainkan. Tapi Levon memilih betengnya ke G3 terlebih dahulu. Selanjutnya pion E5. Ini sudah membuat Levon Aronian menyerah di langkah ke-53 ini. Saya rasa saya tidak perlu melanjutkan langkah-langkahnya lagi kawan. Dengan koneksi pion seperti ini sulit untuk dibongkar beteng hitam. Walaupun komposisi jumlah pion sama kawan, tapi tidak lagi hitam mempunyai kesempatan remis apalagi menang. Terlalu kawan jika kalian pegang putih dengan komposisi atau formasi pion yang terkoneksi seperti ini, kalian sampai remis apalagi kalah. Dengan kemenangan di game kedua ini terhadap Levon mengantarkan Caruana juara The American Cup 2022 kategori Open kawan. Oke, kita lanjut ke permainan Caruana satunya lagi kawan, menghadapi Sam Saklan dalam permainan Blitz 3 menit increment 2 detik. Ini adalah permainan pada babak 8.
Caruana pegang putih di sini mengawali dengan pembukaan pion D4, pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan Slav Defense. Kuda F3, kuda F6, pion E3, dan pion E6. Semi Slav Defense kawan, kita lihat saja langkah berikutnya apa yang terjadi. Pion B3 lanjut Caruana, kuda langsung menempati petak pusat peta E4, gajah berkembang ke D3, di sini gajah gelap berkembang ke B4 dengan tempo skat, ditutup dengan kuda dan kuda berkembang ke D7. Caruana rokade untuk melepaskan diri dari tekanan gajah hitam kawan. Di sini pion F5 memperkuat posisi kuda agar nanti jika terjadi pertukaran perwira di sini kawan, pion hitam akan mempunyai tempat yang cukup mengganggu bagi area pengembangan para perwira putih. Tantangan pertukaran kuda di peta E4 ditolak, pion A3 dimainkan oleh Caruana mengancam gajah. Di sini gajah bergerak ke C3 mengancam beteng terlebih dahulu. Setelah beteng bergeser naik, di sini gajah ditarik mundur ke A5 dan mempersiapkan kudanya menggarpu menteri serta beteng. Pada posisi ini kawan, Caruana memilih memainkan pion B4, membiarkan kuda melakukan garbuan terhadap menteri serta beteng. Mungkin langkah ini dalam permainan klasik adalah langkah blunder kawan, tapi kalau dalam permainan blitz ya bisa dibilang blunder, tapi mungkin ini adalah taktik dari Caruana kawan. Mengorbankan pertukaran perwira, kuda lompat ke C3. Menteri C2, kuda ambil beteng, dipukul balik, gajah mundur ke C7 menghindari ancaman pion. Terus apa kompensasi yang didapat oleh Caruana dengan mengorbankan pertukaran perwira beteng melawan kuda tadi? Belum ada yang terlihat kawan. Tapi kita lihat saja di beberapa langkah berikutnya. Karena ini adalah permainan blitz, tentu lawan atau kita pun juga sulit untuk menentukan langkah-langkah yang terbaik karena kita dibatasi oleh waktu dalam berpikir. Pion A4 mulai mendorong pion-pion sayap menteri, rokade oleh Samsaklan, pion B5 dan kuda F6. Di sini gajah bergerak ke A3 mengancam beteng, diblokade oleh gajah D6, menantang pertukaran gajah gelap, mencoba simplifikasi bidak-bidak di atas papan agar semakin sederhana karena sudah merasa unggul kualitas perwira kawan, tapi ditolak oleh Caruana, menempatkan kudanya di pusat. Membiarkan pertukaran di sini, kuda ini ditempatkan di pusat agar menjadi jangkar serangan. Mungkin nanti diikuti langkah kuda satunya jika terjadi pertukaran kuda di sini oleh kuda hitam, kuda putih masih punya tempat di peta pusat. Ataupun juga posisi kuda juga memberikan tekanan bagi pion C ini kawan. Pion pukul pion, dipukul balik oleh pion dan dipukul balik oleh kuda putih nanti. Menteri hitam ke E7 memberikan pressure bagi gajah gelap putih. Dan di sini barulah terjadi pertukaran gajah dipukul balik oleh menteri. Dan posisi menteri menjaga peta C6-nya sekarang. Pion C5, menteri mundur ke C7. Kuda lompat ke F3, membackup kudanya jika nanti ada tantangan pertukaran kuda di peta-peta ini kawan. Untuk mengancam kuda putih yang berada di pusat, putih akan tetap mempunyai kuda di peta pusat dan tetap mempunyai jangkar serangan. Gajah berkembang ke D7, beteng C1. Dan coba lihat kawan di langkah ke-21 ini, walaupun Fabi kehilangan beteng akibat pertukaran dengan kuda hitam di awal-awal pembukaan tadi, tapi engine menyatakan di posisi ini permainan sangat imbang kawan. Mungkin sekarang Fabi mencoba bermain dengan formasi tertutup kawan atau permainan tertutup karena unggul kuda yang mempunyai tempat di peta pusat tidak mencoba membuka permainan karena dia kalah beteng. Kalaupun lajur-lajur di sayap menteri nanti terbuka, beteng hitam akan bermain nanti. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Fabi nanti. Samsaklan terlebih dahulu bermain dengan gajah mundur ke E8. Mencoba mentransposisi atau reposisi gajahnya mungkin nanti ke peta ini. Di sini menteri B3, gajah H5, dan kuda lompat ke G5. Menghindari serangan gajah terang hitam ini kawan. Tapi bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik kuda ini lompat ke E1 ataupun bermain dengan beteng B1 untuk menyerang lajur B nanti. Tapi Fabi memilih kuda ke G5 jelas tujuannya mengincar pion E6, di backup dengan beteng A bergeser ke E8 bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik menggeser beteng F. Tapi beteng A digeser ke E8 pilihan Samsaklan dan Fabi mendorong pion B6 menantang pertukaran pion, diterima, dipukul balik mengancam menteri. Menteri bergeser dan pion A5 untuk mengkoneksikan pion dengan dukungan beteng nanti siap didorong lagi maju ataupun masih cukup aman kawan karena di sini jika didorong masih ada gajah yang membackup-nya.
Dan pada posisi ini kawan, Samsaklan terlihat iri dengan adanya kuda putih yang cukup kuat posisinya di sentral ini. Cukup mengganggu posisi kuda putih ini, dan Samsaklan ingin punya kuda berada di petak pusat E4. Dia menempatkan kudanya di petak E4 yang merupakan langkah blunder, langkah kesalahan. Langkah terbaik kuda ini lompat ke D7 untuk membuka serangan bagi kuda G5 atau menantang pertukaran kuda. Jika kuda ini lompat ke petak F3 kawan, maka selanjutnya gajah bisa ambil kuda ini. Jika dipukul balik oleh kuda dan kuda hitam ini akan tetap menjaga peta ini, kuda putih tak akan berani lompat ke sini lagi kawan. Dan pada posisi ini hitam bisa melanjutkan dengan pion C5-nya. Tapi Samsaklan tadi bermain dengan langkah kuda ke peta E4. Ini dimanfaatkan Fabi dengan langkah kuda mundur ke H3, bukan jawaban terbaik. Langkah terbaik adalah bertukar kuda kawan. Setelah dipukul balik oleh pion F, mungkin inilah harapan dari Samsaklan mungkin kawan, mempunyai lajur F yang terbuka. Gajah ini sementara bisa ditempatkan di F1 terlebih dahulu, dan kuda kalian akan tetap aman menjadi jangkar serangan. Karena kuda berada di petak gelap, gajah terang ini sudah tidak bisa menyentuhnya lagi. Pion di lajur F ataupun di lajur D ini sudah didorong semua kawan, tidak ada yang bisa mengganggu kuda. Fabi tadi memilih kudanya ke petak H3 dan Samsaklan menggeser betengnya lagi ke lajur A mengincar pion, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik gajah bergerak ke G4 mengincar kuda ini kembali, harapannya adalah dipukul oleh kuda, dipukul balik oleh pion, lajur F akan terbuka nanti dengan dukungan kuda siap menghancurkan pion F2 ini nanti kawan dengan dukungan perwira yang lain. Di sini Fabi mendorong pion A6, mencoba membuat langkah pengorbanan pion kawan untuk membuka jalan bagi pion di lajur B ini, dan diterima oleh Samsaklan, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah pion C5, tapi sudah terjadi seperti ini, tinggal 2 petak lagi pion ini bisa promosi. Mungkin taktik pengorbanan pertukaran perwira di awal-awal pembukaan tadi kawan, beteng versus kuda, inilah harapan Fabi, mempunyai pion bebas. Fabi melanjutkan dengan kuda pukul pion C6 mengancam menteri. Menteri bergerak ke D6, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik versi engine adalah bergerak ke peta ini kawan, ke peta B7. Jika dilanjutkan dengan langkah kuda A5 mengancam menteri kembali, bagaimana? Apakah menteri menghindar? Engine menyatakan tidak perlu dipindah kawan. Dia cukup bermain dengan beteng bergeser ke C8, tapi tak perlu lagi kita lanjutkan variasi ini biar tidak terlalu panjang. Nanti ada sebagian kawan-kawan yang komen kalau analisanya terlalu panjang. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi menteri bergeser ke D6 dan dijawab dengan pion B7. Selanjutnya beteng bergeser lagi ke lajur E, dan sekarang kuda menempati peta F4 mengancam gajah terang. Gajah mundur ke F7 dan gajah putih ambil pion A6 sekarang. Pion ini cukup kuat dengan kawalan gajah dan menteri. Selanjutnya kuda D2 mengancam menteri. Menteri naik menantang pertukaran menteri, diterima oleh Samsaklan, dipukul balik oleh kuda, dan kuda hitam C4 menantang gajah untuk pukul, dipukul balik, dan mungkin untung 1 pion kawan, tapi Fabiano Caruana mempunyai rencana lain dengan langkah kuda F bergerak ke D3. Kuda hitam lompat ke D6 mengancam pion, mungkin diikuti beteng ataupun langsung melakukan pengorbanan kuda pukul pion ini nanti agar tidak menjadi menteri. Tapi dengan melangkah kuda ke peta D6 ini kawan memberikan jalan bagi beteng naik ke C7. Beteng B8, selanjutnya kuda ke C6. Beteng bergeser kembali ke E8 dan kuda satunya lompat ke E5. Pada posisi ini kawan, Samsaklan menyerah. Kenapa hitam menyerah pada posisi ini kawan? Langkah kuda ke petak pusat ini bukan hanya menyerang gajah, tapi menuju petak D7 nanti menyerang beteng yang sudah sangat tersudut seperti ini, ataupun mengawal petak B8 bagi pionnya. Dan hitam sulit untuk menghentikan pion ini promosi kecuali mengorbankan perwira. Langkah terbaik adalah mengorbankan kuda sekarang juga kawan. Inilah pilihan yang sangat logis. Tapi jika kalian pada posisi ini, anggap saja bermain dengan gajah G6, maka kuda akan lompat ke petak D7 seperti yang saya sebut tadi. Jika kalian tidak ingin kehilangan beteng, mungkin beteng ini naik ke petak F7, pion akan dipromosikan dan kalian terpaksa memukul menteri ini dengan beteng. Kalian kehilangan beteng daripada kehilangan kuda tadi kawan. Itulah kenapa pada posisi seperti ini tadi kawan,
Saat kuda berada di petak pusat ini, kalian harus mengorbankan kuda terlebih dahulu agar permainan lebih lama sedikit kawan. Walaupun jika dilanjutkan tentu putih akan tetap menang. Saya tak perlu lagi mengotak-atik variasi yang mana yang akan kalian pilih. Masih panjang kawan, apalagi bagi kalian kaum pos ronda. Permainan seperti ini masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Apalagi perwira masih cukup banyak, pion-pion pun masih cukup banyak. Kalian pemain pos ronda tak akan menyerah begitu saja pada posisi seperti ini, saya yakin. Itulah kawan game-game dari Fabiano Caruana. Selamat bagi Fabiano Caruana yang menjuarai The American Cup dan kejuaraan Blitz-nya. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.